Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridwan dari Prodi PAI semester 4. Di sini saya akan membuat video memandikan jenazah guna untuk memenuhi tugas saya, tugas praktek pengamalan ibadah. Oke. Langkah yang pertama yaitu bersihkan tubuh mayat, yaitu dengan hal yang pertama itu bersihkan bagian mulutnya, yaitu dengan menggunakan kapas basah. Bersihkan, ya, bersihkan mayatnya. Kemudian jangan lupa juga bersihkan bagian sela-sela mayat, yang itu lipatan-lipatan yang ada. Misalnya dengan ada juga telinga sini, pokoknya yang lipat-lipatan sekiranya sampai bersih. Kemudian yang ketiga yaitu jangan lupa isi perut mayat ini yaitu kotorannya sekiranya sampai bersih, sampai tidak ada gitu. Dengan cara membiarkan sedikit, tekan sininya perutnya sekiranya sampai keluar. Kemudian sekiranya sudah bersih kotorannya dan lain sebagainya, kemudian kita lanjut untuk memandiannya. Itu dengan awalnya kita jangan lupa tadi nih, untuk awal-awal memakai sarung tangan, pokoknya yang dapat menjaga kebersihan kita lah. Untuk hal yang pertama yang dilakukan ketika untuk memandikan yaitu dengan membaca niat, yaitu nawaitul ghusla ala hadzal maiti fardholillahi ta'ala. Nah, ini kan mayat laki-laki, pakai ala hadzal maiti. Kalau perempuan ala hadzihil mayyitah, ya. Oke. Kemudian untuk hal yang pertama dilakukan yaitu dengan berwudu, mewudukan mayit. Itu sama untuk caranya dengan kita untuk bagian-bagiannya. Hal yang pertama yang kita lakukan itu membersihkan tangannya. Nah, sekiranya jarinya sampai lengannya itu bersih. Dari kanan dulu, kemudian kiri. Kemudian jangan lupa juga untuk membersihkan hidungnya dan juga mulutnya. Biasanya ini diusapkan dengan kapas. Ya, diusap, jangan sekedar ya gini aja, tapi diusap sekiranya sampai bersih. Oke. Kemudian untuk bagian yang diwudukan itu dari muka. Nah, muka untuk airnya sendiri itu dikucurkan sekiranya di tangan, sekiranya sampai apanya secukupnya saja lah. Kemudian diusapkan, artinya kita halnya berwudu sampai 3 kali. Kemudian bagian tangan, untuk tangan seperti kita berwudu itu dari tangan ke siku. Nah, jadi diguyurkan gitu. Diguyurkan ke siku dari sebelah kanan dulu, kemudian sebelah kirinya 3 kali juga. Oke. Kemudian ke rambutnya. Untuk rambut, nah itu sama, kita diusapkan dulu rambut dan langsung ke telinga. Kemudian bagian kakinya, kaki dari sebelah kanan juga dan ke bagian sebelah kiri. Lanjut untuk setelah wudhu yang kita lakukan yaitu memandikannya sampai bersih. Hal yang pertama lakukan itu bisa keramas dulu rambut mayat dengan sampo sekiranya. Nah, sampo sekiranya sampai bersih dengan air biasa, keramas. Kemudian hal yang kedua dilakukan itu siramkan seluruh air mutlak, air bersih ini, seluruh tubuh mayat. Bisa juga ini air mutlak dengan air wangi-wangian bisa, dan air sabun misalnya, agar tidak ya agar harum namanya. Nah, sekiranya sampai bersih lah. Nah, dengan sabun tadi, jadi sekiranya mayat itu bersih, sekiranya itu digosok-gosok semuanya bagian-bagiannya. Kemudian ketika sekiranya mayatnya sudah bersih, nah jangan lupa dicek lagi bagian kobul dengan duburnya, apakah ada masih kotorannya dan sebagainya. Apabila ada kotornya maka dibersihkan. Jangan lupa gunakan sarung tangan juga. Oke, sekiranya sudah bersih, kita lanjut yaitu mandi 9. Nah, untuk mandi 9, untuk yang pertama kita menggunakan air bidara. Air bidara dengan membaca Bismillah ghufranaka ya Allah selama 3 kali. Untuk bagian lubang-lubang ya, lubang-lubang itu mohon ditutup pakai kapas dulu agar tidak masuk ke lubang-lubangnya. 3 kali. Siram dengan merata seluruh tubuhnya. Kemudian mayatnya dimiringkan ke sebelah kiri, ke kirinya. Oke, sama masih air bidara. 3 kali juga membaca Bismillah ghufranaka ya Rahman. Telinganya sambil ditutup dengan kapas juga. Oke, lanjut miringkan mayat ke kanan, air bidara juga dengan baca Bismillah ghufranaka ya Rahim 3 kali secara merata. Ketika sudah selesai, kembalikan posisi mayat ya. Dengan yang terakhir ini yaitu mencuci atau memandikan mayat dengan air kapur barus.
Nih air kapur balusnya 3 kali. Bismillah. 3 kali. Oke, ketika sudah memandikan mayat, sekiranya sudah bersih dan sudah dimandikan dengan air-air yang ada ini, kemudian pakaian yang basah sekiranya yang dipakai tadi agar diganti dengan yang kering. Langkah baiknya dikeringkan dulu dengan handuk, kemudian digantikan pakaiannya. Oke. Jangan lupa juga nih, kalau memandikan jenazah jangan sampai auratnya kelihatan. Kalau bisa membersihkan bagian-bagian yang sekiranya vital itu, sekarang kain kemaluan dan lain sebagainya itu ditutup. Oke. Agar mencegah aib-aibnya juga. Oke. Terima kasih. Demikianlah video memandikan jenazah saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu mengkafani jenazah yang disediakan 5 tali yang terdiri dari kain kafannya juga. Kemudian disiapkan kain kafannya yaitu berjumlah 3 nantinya. Yang pertama letakannya agak besaran dari yang kedua dan ketiga nantinya. Letakkan di atas tali ya. Kemudian letakkan kain yang kedua. Kain kedua ini diletakkan lurus ya, sama saja dengan yang pertama, cuma ukurannya lebih kecil daripada yang pertama. Oke. Kemudian lapisan yang ketiga, yang agak sama ukurannya seperti lapisan yang kedua, lurus juga. Kemudian sini letakkan jenazah, kemudian bungkus jenazahnya. Nah, dari sebelah kanan jenazah dulu, yang sekiranya menutupi semua bagian dari jenazahnya. Kemudian tutup sebelah kirinya ya, jangan lupa rapikan. Ini agak besaran kain kafannya dari jenazahnya. Oke, ini lapisan yang ketiga, itu lapisan yang pertama yang menutupi jenazahnya. Kemudian pada lapisan yang keduanya, nah dari sebelah kanan dulu jangan lupa ya, tutup lagi seperti tadi ya, sambil masukkan ke dalam sela-sela jenazahnya agar tutup rapat semuanya. Oke, tutup bagian sebelah kirinya. Oke, ratakan ya, sambil ratakan ya, sekiranya itu sudah menutup seluruh bagian jenazahnya, jangan lupa. Oke, selanjutnya sebelum rapikan lagi, sebelum kita lapisi di lapisan selanjutnya. Oke. Kemudian lapisan ketiganya, ini yang agak besaran. Oke. Sehubung ini jenazah laki-laki, maka untuk lapisannya 3 saja. Ketika ini jenazahnya perempuan, maka dilapisi oleh 5 kain. Nah, kain ketiga ini dirapikan ya, rapikan sekiranya seluruhnya menutupi bagian-bagian tubuh mayat. Oke. Oke. Sehubung dengan ini kainnya agak kebesaran, maka agak dilipat bawahnya. Ini mau dilipat ya, sekiranya bisa membaguskan ukurannya. Kalau bisa untuk jenazah sendiri itu kencang agar terlihat rapi. Oke. Kemudian ikat tali di bagian kepalanya. Untuk ikatannya, simpulnya berada di sebelah kiri mayat agar nantinya masuk ke liang lahatnya membukanya agak enakan. Oke. Simpulnya juga simpul yang agak mudah dilepaskan nantinya. Jangan simpul mati. Ini bagian kepala, ujung kepala. Kemudian bagian dada mayat cari dulu ya. Jangan lupa ikatannya atau simpulnya berada di kiri mayat. Ikat sekiranya tidak ikat mati juga, agar mudah melepaskannya nantinya. Oke. Ya. Kemudian bagian perut, bagian pinggang ya, kemudian bagian pinggang. Nah, ini ya, sebelah kiri ya. Oke. Ikat juga sama ikatannya. Kemudian bagian lutut
cari lututnya, oke, ikat. Nah, sekiranya rapi juga sama dengan ikatan lain agar mudah proses nantinya. Sebelah kiri jenazah tadi, oke. Kemudian bagian ujung kaki, nah sama, ini agak sebelah kiri agar mudah prosesnya tadi. Oke, cukup, selesai. Terima kasih.